Kenakalan remaja, anti vandalisme dan anti bullying. Selamat pagi, kami tim BK SMP 1 Banguntapan akan memberikan presentasi tentang kenakalan remaja, anti vandalisme dan anti bullying. Kenakalan remaja. Masa remaja itu singkat, seperti halnya bunga wijaya kusuma yang hanya mekar sebentar saja. Dan pada masa yang singkat itu, kita sering menemukan diri kita berjalan tanpa arah, menurut Herjuno Tisnoaji. Remaja. Remaja, kata yang tidak asing kita dengar. Sebenarnya apa sih remaja itu? Remaja diartikan sebagai tahapan penting untuk mendapatkan identitas ego melalui masa peralihan. Masa peralihan itu sendiri yaitu perkembangan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Peralihan itu ditandai dengan pubertas. Menurut Papalia, Olds dan Feldman tahun 2008, masa remaja dimulai pada usia 11 atau 12 tahun sampai masa remaja akhir yaitu awal usia 20 tahunan. Masa tersebut membawa perubahan besar yang saling bertautan pada semua ranah perkembangan. Jadi, anak-anak kelas 7 SMP Negeri 1 Banguntapan saat ini tengah memasuki masa remaja. Namun, apa yang terjadi apabila terjadi pengabaian sosial? Akibatnya, remaja dapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang, yaitu kenakalan remaja. Ada banyak pengertian tentang kenakalan remaja yang dijabarkan oleh beberapa tokoh. Menurut Sudarsono, kenakalan remaja adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai acceptable dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan. Hasan dan Waljito menegaskan bahwasanya kenakalan remaja adalah perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melanggar hukum, antisosial, dan menyalahi norma-norma agama. Sehingga dapat disimpulkan kenakalan remaja adalah perilaku atau perbuatan remaja yang menyimpang dari norma hukum, serta agama yang ada dan menimbulkan kerusakan pada diri sendiri maupun kerisauan pada orang lain. Sebenarnya, apa saja sih bentuk-bentuk kenakalan remaja itu? Mari kita kupas bersama. Menurut Jensen, kenakalan remaja dibagi dalam 4 jenis. Menimbulkan korban fisik, menimbulkan korban materi, tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, dan kenakalan yang melawan status. Yang pertama, kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti berkelahi, melakukan tindakan kekerasan yang tentunya melanggar hukum dan norma. Yang kedua, kenakalan yang menimbulkan korban materi, misalnya perusakan, pencopetan, pemerasan, dan pencurian. Yang ketiga, kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, pelacuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan melakukan hubungan seks di luar nikah. Dan nomor 4 yang terakhir, kenakalan yang melawan status, yaitu mengingkari anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat, dan membantah perintah orang tua. Pernahkah kalian menyaksikan kenakalan remaja atau menjadi pelaku kenakalan remaja? Bagaimana reaksi kalian? Pada pertemuan kali ini, saya akan bahas 2 kenakalan remaja, yaitu vandalisme dan bullying. Yang pertama adalah vandalisme. Sebenarnya, apa sih vandalisme itu? Apabila kalian membuka KBBI, maka akan diketahui bahwa vandalisme diartikan sebagai 1. Perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya, keindahan dan sebagainya, serta 2. Perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Sedangkan, menurut Kamus Webster, vandalisme diartikan sebagai keinginan untuk merusak properti milik orang lain. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa vandalisme berarti perilaku melanggar peraturan yang dilakukan dengan tujuan untuk merusak, menghancurkan barang atau benda properti pribadi maupun properti umum. Yang berikutnya ialah aspek-aspek vandalisme. Aspek-aspek vandalisme Lase tahun 2003 menyebutkan beberapa aspek perilaku vandalisme, yaitu yang pertama, aksi coret-coret atau graffiti. Kegiatan ini termasuk mencoret-coret meja, kursi, dinding kelas, dinding kamar mandi, dinding lingkungan sekolah, dan dalam buku tulis maupun buku cetak. Yang kedua, memotong atau cutting. Kegiatan ini termasuk memotong dahan pohon tanpa tujuan yang pasti. Yang ketiga, memetik atau plucking. Kegiatan ini termasuk memetik bunga, buah, dahan, maupun daun pohon dengan tujuan hanya karena iseng. Yang keempat, mengambil atau taking. Kegiatan ini termasuk mengambil barang milik siswa lain tanpa izin dan tidak mengembalikannya, atau mengembalikan dalam keadaan rusak atau tidak utuh. Nomor 5, merusak atau destroying.
Kegiatan ini termasuk mengukir meja, kursi kayu dengan menggunakan cutter, pulpen, atau benda lainnya. Menggunakan spidol atau menghapus papan tulis dengan kasar sehingga penghapus menjadi rusak atau spidol menjadi tidak dapat digunakan lagi. Mematahkan penggaris tanpa tujuan yang pasti. Duduk di kursi yang sudah rusak dengan tujuan agar kursi tersebut menjadi tidak dapat digunakan lagi atau menjadi lebih bobrok, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sih faktor-faktor penyebab vandalisme? Faktor-faktor penyebab vandalisme yang pertama adalah 1. Kurangnya wadah aktualisasi diri. 2. Kurangnya pembimbingan dari orang tua. Kondisi keluarga yang tidak sehat dapat menyebabkan remaja mencari pelampiasan atau jalan keluar dari perasaan tertekannya. Dalam sebuah penelitian, remaja yang menghabiskan waktu senggang di rumah dan lebih sering menghabiskan waktu di jalanan cenderung lebih besar peluangnya untuk melakukan perilaku vandalisme, terutama remaja laki-laki. Yang ketiga, adanya kompensasi dari berbagai masalah. Yang keempat, apresiasi kompetensi yang tidak seimbang, hanya fokus pada akademik. Dan yang kelima, adanya geng sekolah yang lebih menarik. Pengaruh kelompok dari remaja yang sama usianya biasanya akan mudah untuk ditiru remaja dengan melakukan tindakan meniru perilaku yang sama dalam satu kelompok agar diterima dalam kelompok tersebut. Kelompok remaja ini sering melakukan tantangan untuk menunjukkan kekuatan atau keberanian dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dan penghormatan dari anggota kelompok atau dari kelompok lainnya. Serta nomor 6, suasana belajar di sekolah yang tidak menarik. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah vandalisme? Kita dapat menciptakan suasana lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat yang nyaman dan homey. Oh iya, apakah anak-anak tahu bahwa kegiatan vandalisme itu termasuk larangan yang telah termuat dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah bagi siswa SMP Negeri 1 Banguntapan? Yang selanjutnya mari kita bahas adalah kenakalan remaja, bullying. Di Indonesia, hasil studi oleh ahli investasi bullying, Hennet, dalam Yayasan Semai Jiwa Amini tahun 2008 mengungkap bahwa 10-60% siswa di Indonesia melaporkan mendapat ejekan, cemoohan, pengucilan, pemukulan, tendangan, ataupun dorongan setidaknya sekali dalam seminggu. Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Semai Jiwa Amini pada 2008 tentang kekerasan bullying di 3 kota besar di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta, mencatat terjadinya tingkat kekerasan sebesar 66,1% di tingkat SMP. Kekerasan yang dilakukan sesama siswa tercatat sebesar 41,2% untuk tingkat SMP dengan kategori tertinggi kekerasan psikologis berupa pengucilan. Peringkat kedua ditempati kekerasan verbal, misalnya mengejek, dan terakhir kekerasan fisik, yaitu memukul. Gambaran kekerasan di SMP di kota Yogyakarta ialah 77,5%, bahwa adanya kekerasan dan 22,5% mengakui tidak ada kekerasan. Lantas, apa itu bullying? Bullying adalah sebuah tindakan atau perilaku agresi dan negatif yang dipelajari seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti orang lain secara berulang kali. Jenis-jenis bullying. Yang pertama, perundungan fisik. Perundungan fisik adalah penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik, seperti melukai tubuh seseorang, yang dapat menyebabkan efek jangka pendek maupun jangka panjang. Perundungan fisik mencakup memukul, menendang, mencubit, mendorong, dan menghancurkan barang orang lain. Yang kedua adalah perundungan verbal. Perundungan verbal adalah intimidasi yang melibatkan kata-kata baik secara tertulis ataupun terucap. Dan perundungan secara verbal ini meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam. Yang ketiga adalah perundungan sosial. Perundungan sosial adalah penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi dan hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencakup berbohong, menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Lalu nomor 4 adalah cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Perundungan di dunia maya adalah perilaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Perundungan di dunia maya ini meliputi mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebar gosip secara online, dan menggunakan informasi orang lain di media sosial. Faktor-faktor bullying. Menurut Aristo, faktor-faktor penyebab terjadinya bullying adalah 1. Keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Misalnya adalah orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh dengan stres, agresi, dan permusuhan. Anak-anak yang mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya.
Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa mereka memiliki kekuatan yang diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang. Dari sinilah anak mengembangkan perilaku bullying. Yang kedua, ialah sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka akan melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dengan lingkungan sekolah sering memberikan masukan negatif pada siswanya. Misalnya berupa hukuman yang tidak membangun, sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antara sesama anggota sekolah. Yang ketiga ialah faktor teman sebaya atau kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Yang keempat adalah kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying ialah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. Serta nomor 5 ialah tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan Kompas menurut Sarifah tahun 2006 memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya, mereka meniru gerakannya, yaitu 64% dari situ, dan kata-katanya, yakni 43%. Hadapi bullying dengan cara ini. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, berani melawan. Yang ketiga, cari tempat untuk sharing. Yang keempat, lapor kepada yang berwenang. Lalu, yang kelima adalah lapor kepada orang tua. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying? Langkah yang direkomendasikan ialah menciptakan suasana lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat yang nyaman dan homey. Meminta orang tua untuk masuk ke dalam grup paguyuban orang tua per kelas. Kegiatan bullying juga termasuk larangan yang telah termuat dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah bagi siswa SMP Negeri 1 Banguntapan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, datangnya dari kami, dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat belajar, tingkatkan ibadah, berbakti dan bantu ibu dan ayahmu. Semoga kita sukses dunia akhirat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Jangan menunda belajar dan berbuat kebajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.